Selanjutnya salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya yang berusaha, mampu selalu berusaha menjadi umat yang bisa melakukan syariat-syariatnya, menjadi umat yang bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita menjadi umat yang selalu mengabaikan hati Rasulullah dan kita mendapatkan syafaatnya, syafaat Rasul untuk syafaat umatnya. Para bapak, para ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kitab Al-Hulu ini yang menyambut tugas kita pada pagi ini. Namun sebelumnya mari kita buka dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan oleh Allah, diberi berkah oleh Allah, diberi manfaat oleh Allah, dan kita panjatkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bihi tambihu. Ini ada sebuah penekanan dan dilarang supaya kita memperhatikan lebih memperhatikan dari yang lain. Tambihu itu dikatakan yusannu ayyadul qiraah, disunahkan membaca jahat-jahat itu berarti keras. Keras itu di atas sin. Kalau sin itu membaca kalimat yang minimal, itu telinganya sendiri mendengar. Itu batasan minimal. Contoh misalnya kita membaca Fatihah, itu paling tidak telinga kita sendiri terdengar, mendengar. Itu namanya batasan minimal. Tetapi ini disunahkan untuk memeraskan diri qiraati bacaan kita li makmumin, selain makmum. Kalau makmum jangan terlalu keras. Kapan kita disunahkan untuk mengeraskan bacaan kita bagi selain makmum, bagi imam maupun para sholatnya fi subuhin, di dalam sholat subuh, wa layali isya'aini, dan 2 rakaat pertamanya sholat isya, wa jum'atin, dan sholat Jumat. Begitu juga wa fima yamdi baina ghurubi syamsi wa ghurubiha, dan sholat-sholat yang qadha, yang mana qadha itu di
witir itu tetap disunahkan meskipun di luar Ramadan. Bahkan di setiap malam diupayakan kita selalu menjalankan sholat witir setiap malam. Kapan kita melakukannya? Yaitu setelah sholat isya, atau kita jadikan sebelum fajar. Kalau kita bisa bangun fajar sebelum imsak itu, kalau melakukan saja sekitar jam 3 atau jam 4 kita akan sholat. Bahkan ciri-ciri orang yang istiqomah adalah orang yang melakukan kegiatan baik itu tidak mandek. Itu istiqomah. Salah satunya adalah ketika kita di rumah rutin dan rajin melakukan sholat witir, maka harapannya setelah Ramadan juga masih melakukan sampai berbenah. Waktu subuh nolani dan sholat gerhana bulan, karena gerhana malam keras. Jadi kita ketika melakukan sholat, yang mana dalam melakukan sholat itu di waktu malam disunahkan. Terus wayuqul ma'mumi al-baru binnahi an-nabi. Dan kita apabila dari makmum itu dimakruhkan datang. Yang disunahkan datang itu imam, karena imam sufi datang. Tapi kalau makmum bagaimana? Tidak usah datang, pelan. Pelan itu batasannya tadi. Tetapi jangan sampai tidak ada suaranya. Pelan itu batasannya kupingnya piyambak, telinganya sendiri mendengar. Kita baca Fatihah meskipun jadi makmum itu harus ada suara faktornya, suara yang kira-kira telinga kita itu mendengar. Itu namanya sir. Kemudian kalau jadi imam disunahkan lebih keras. Makmum dimakruhkan karena talingan aku jadi makmum jangan sampai keras. Nanti diterangkan kenapa tidak keras. Wala yadhanu musallin ghairu insyaallah sa'ala amin aw musallin. Orang yang sedang sholat, apalagi selain orang yang sholat, artinya pas orang sholat, itu tidak diperkenankan keras-keras. Sekiranya apabila mengganggu, insya Allah saya itu lama bondoro itu mengganggu. Ala ahmina ini dengan asis pada wong sing tuku al musallin wong sing pakai sholat. Begini, ketika ada orang yang tidur, itu kan butuh kenyamanan. Wong itu butuh kenyamanan. Kemudian ada orang yang sholat butuh kekhusyuan. Kita itu harus menjaga bagaimana orang yang baru melakukan sesuatu yang butuh kenyamanan itu tidak terganggu oleh kita. Meskipun kita sendiri nembe sholat, meskipun kita itu sedang menjalankan ibadah sholat, tetapi kita juga menjaga kenyamanan orang lain. Berarti kan nak awake dhewe sholat, apa meneh boten sholat, jangan sampai melakukan sesuatu sehingga wong itu terganggu. Senajan wong sing terganggu itu
tidur. Jadi kan anak jangan digagal. Senajan dan ini sholat bener, dan itu kita itu butuh saling menjaga kenyamanan, tidak boleh egois. Aku lagi sholat, aku nunggu untuk kenyang. Pak, saya untuk masjid mulai ya itu kebijakan. Kalau pada prinsipnya ya boleh. Pada awalnya pun tidur di masjid itu, tetapi itu lagi-lagi sesuai kebijakan namanya. Kalau nak dulu dan dinosoh dan macam-macam ya kebijakan kan. Boleh saja mengambil itu. Tapi kumpul pada hukum awalnya ada apa selama satu tidak menjadi kotornya mas. Sedang mau masjid tidak boleh. Menurut berdatalan biasanya namanya iler itu bisa berpotensi najis, kita bisa modal. Nah iler ini kok keluar dari perut itu najis. Nah iler ini keluar dari saking perut bisa jadi saking kepala. Niku buat najis. Titikannya, ciri-cirinya iler ingkang medal saking padul nanti mungkin ya. Nah itu warnanya ada yang tur namun dia berbeda. Sing nomor ciri sing paling gampang posisi tidur antara yang karo lesane karo mulutnya itu yang kira-kira bagi sama kalian contoh yang paling gampang turunan bantal kemungkinan air atau iler yang keluar itu tidak ada nganggukan karena mungkin dan juga karena mungkin tapi nanti boleh dengan bantal potensi iler najis. Payung sebagian ulama itu memberikan pembahasan tentang tidak bolehnya al-man'a itu dicegah minal jahli saking monobaner itu aneh dengan membaca Quran sendiri yang mana bacanya itu bisa mobil musolli. Ada orang sholat kita baru baca Quran biasanya karena ada orang sholat, pondok dan jangan maknanya ojo dan sebab nanti orang yang sholat akan terganggu secara motor. Dengan mau sholat ke masjid bagus, iktikaf di masjid itu kan ada nilai plusnya, kamu ada nilai plusnya ada iktikaf. Meskipun menang dilanjutkan lagi ada baca Quran ya pahala lagi lah baca Quran yang datang boleh selama di sana tidak mengganggu tadi orang yang untuk kenyamanan dan untuk kerusuhan. Pas baca Quran ada orang masuk sholat, apa yang kita lakukan? Ya baca dan kirim itu direct awal-awal li'annal masjid waqful
ini diprioritaskan. Ketika di masjid itu ada orang yang sholat, terus ada orang yang kegiatan yang lain yang sekiranya mengganggu orang yang sholat, maka ketika tidak bisa diatur-atur, ya, maka mana yang diprioritaskan adalah orang yang sholat. Tapi ketika bisa diatur, kalau ada kegiatan nanti ada orang yang sholat belakangan, ada tempat tersendiri misalnya, tidak saling mengganggu, boleh-boleh saja. Kalau memang tidak ada alternatif lain, ya maka ngalah salah siji, ngalah salah siji. Wa yatamassaku bainal jahri wal israr bin nawafil dan mutaqatain. Kita apabila lagi sholat sunat, sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah, atau dalam hal ini adalah sholat sunat mutlak di malam hari, itu disunahkan mocone tengah-tengah, boten sing pelan, boten sing banter. Ulangi lagi, nak lagi sholat sunat mutlak itu ya tidak sholat yang telah disampaikan tadi. Misalnya sholat rumah itu banter atau nilai tengah-tengah itu ojo sing banter ganggu guru, ojo sing lireh men, ojo sing lireh men itu maknanya jangan lalu gak ada suara, artinya rotor suara di sini sedikit gak mau selama orang yang ngomong film. Nah, ini adalah bagaimana cara kita sholat. Sholat itu diupayakan sesuai dengan syariat dan telah digariskan oleh syari', yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana disampaikan kepada para sahabatnya, para sahabat disampaikan kepada tabi'in dan sampai kepada kita, sehingga dalam kita menjalankan sholat itu ada sambungan, ada nganut sesuai informasi yang bersama, sehingga itu namanya kita melakukan sunnah. Di antaranya adalah tadi ada tempat-tempat ketika kita melakukan sholat seperti waktu di mana disunahkan jadir maknanya dan banter itu dibaca di sholat subuh, kemudian sholat isya, itu juga sholat maghrib sebenarnya. Di dua rakaat isya ini maghrib dan isya, maghrib kan sholat awal dan pertama, dan sholat Jumat meskipun Jumat itu dilakukan di siang hari, tapi sunnahnya adalah jahar. Kemudian sholat yang diqadha di malam hari, sholat yang diqadha di malam hari, yang diqadha di antara waktu tenggelam dan terbitnya matahari, maknanya di malam. Sholat dua hari raya itu juga disunahkan untuk kemudian tadi saya ulangi lagi, pada prinsipnya kita senajan melakukan ibadah harus memperhatikan apakah yang kita lakukan berpotensi mengganggu orang lain atau tidak. Kalau itu berpotensi mengganggu orang lain, maka kita hentikan atau kita kurangi potensi itu. Senajan kita lagi sholat, aku boleh kantor sampai
apa meneh orang sholat, apa meneh bukan sholat. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Dari sini ada yang ditanyakan kalau tidak ada kita lanjutkan materi berikutnya. Wa sunnah limunfaridin wa imamin wa ma'mumin takbirun fi kulli qawlin wa rafin la fi rafin min ruku'in bal yarfa'u min qawlan sami'allahu liman hamidah. Disunnahno kanggo wong sing salat ijen, maknane sholat berjamaah, wa imamin dan disunnahno kanggo imam, wa makmumin lan makmum. Artinya seluruh orang yang melakukan sholat kan, wong sing sholat ijen, imam, makmum, berarti setiap orang yang melakukan sholat. Untuk berlaku semuanya, apa yang disunahkan? Takbirun, membaca takbir. Fi kulli khawdin wa rafin, setiap pergantian dari khawdin niku maknane dari yakin ke turun, wa rafin dari turun ke ngadeg, perpindahan itu disunahkan atau takbir. Ketika kita melakukan itu berarti kita melakukan sunnah Rasul, karena takbir sholat dan takbir dalam sholat sesuai dengan aturan ini secara tidak langsung kita melakukan sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul dalam sholat itu banyak sekali. Di antaranya kita melakukan setiap gerakan sesuai dengan aturan itu yang sudah masuk. Jadi kita mulai dari rukuk, dari berdiri ke rukuk itu baca takbir setiap pergantian lilin tiba karena dan itu semua dalam rangka kita mengikuti sunnah lilin tiba labi rokin min rukuin, kecuali misalnya lain orang di sunnah tadi sama rukuk, tetapi apa yang dibaca dan biasanya kan setiap kita gerakan dari ngadeg ke rukuk kan Allahu Akbar. Begitu juga nanti apapun semuanya Allahu Akbar, kecuali dari rukuk ke iktidal, bukan Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Wa sunnah limunfaridin wa imamin wa makmumin takbirun fi kulli khawdin wa rafin dittiba. Kita melakukan itu semua itu karena kita mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau kita membahasakan sunnah Rasul itu sebenarnya setiap perilaku yang mana itu disyariatkan atau dilakoni ajarkan oleh Rasulullah dan kita bisa mengikuti, namanya kita mengikuti sunnah Rasul. Termasuk kita melakukan sholat sesuai dengan aturan itu juga adalah sunnah Rasul. Sehingga dalam sholat kita itu melakukan sunnah Rasul banyak sekali. Dan pahami qaulan sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah maktubu ayat takbir dan ayat sunnah takbir wa infasala dan satu istirahat. Bacaan takbir Allahu Akbar itu disunahkan panjang. Panjangnya sampai apa? Sampai
Allahu Akbar. Itu sampai bar itu mulai Allahu Akbar. Dari awal kita pindah rukun yang pertama ke rukun yang kedua, itu bacaan panjang, dipanjangkan. Sami Allahu liman hamidah. Terus begitu juga ketika sujud, yang mulai turun dari kita berdiri sampai tempat sujud. Allahu Akbar. Sampai pol gitu. Akbar. Jadi barnya sampai akhir. Begitu juga nanti gitu. Wa in fasola bijal satil istirahah. Itu berarti begini. Kita setelah sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama itu kan disunahkan jalsah ya. Kan ngeten bar sujud mau ke rakaat yang kedua kan disunahkan lungguh namanya jalsah istirahah. Senajan ada jalsah istirahah, kita bacaannya tetap Allahu Akbar tapi panjang. Allahu Akbar. Panjang. Sunahnya, katanya itu sunnah. Tetapi nanti ada keterangan berikutnya. Batasan panjang sampai berapa? Ada sebagian ulama yang menjelaskan maksimal 7 alif. Sa'alifnya 2 harokat. Kalau kita belajar qiraati atau yang lain itu kan ada ya 1 alif. Katanya, nggih. Monggo. Ya, bisa anu Bu, agak masuk nomor kok badan saya begitu terdengar. Saged bisa masuk dalam. Oh, sambil duduk. Oh, niku sampai kapan? Oh, ngeten aja. Maaf Ibu, kalau nerangkan bagi sholat yang sambil berdiri. Sholat sambil duduk itu kan sama dengan sholat sambil berdiri. Artinya berdirinya sholat duduk ya duduk. Berdirinya sholat sing sambil duduk ya dengan duduk itu kan berdiri. Contoh misalnya kita posisi duduk ya duduk. Biasanya sujud atau sujud ya. Sujud deh. Oke. Bar sujud itu kan Allahu Akbar. Bayangkan bahwa kita sudah sampai berdiri. Bayangkan bahwa kita sudah sampai berdiri. Meskipun kenyataannya masih duduk, berarti kan kita ini sudah berdiri kan? Nah, sudah berdiri kan? Nah, berdiri ini kan akhirnya kita membaca Fatihah. Apakah harus sampai berdiri? Enggak, wong pancen berdiri salate wong duduk ya duduk. Tapi bayangkan itu sudah berdiri sampai itu. Nggih. Allahu Akbar kan ada. Ampun. Terakhir berdiri baru. Ampun. Monggo. Oh iya monggo. Membaca amin dalam Fatihah ada yang sholat itu harus kenal baiknya amin dalam Fatihah. Makmum sholat subuh baca amin di dalam Fatihah. Amin dalam sholat Kunut. bacaan dalam Fatihah. Oh betul ya. Makmum itu tenang dalam hati dan terus yang pertama adalah amin di dalam sholat itu pertama ada amin setelah membaca Fatihah.
dibarengkan. Bisa barengkan gampangnya dibarengkan dengan aminnya imam. Diupayakan bareng imam amin makmum langsung, karena itu yang diharapkan akan mendapatkan ibadah dari malaikat tadi. Yang kedua adalah banter, baik makmum maupun imam sama-sama banter saja. Yang kedua adalah amin di saat membaca kunut. Itu yang membaca amin adalah makmum. Membaca amin adalah makmum. Itu gitu. Nanti berikutnya yang nanti ada berikutnya mungkin banter juga. Tapi banternya tidak terlalu keras. Ya. Amin tapi tidak terlalu keras. Ya. Di atas sir tapi di bawah jari yang banter. Kalau imamnya membaca Allahumma dina Allahumma dina liman hadai, itu kan doa. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Kemudian oleh makmum baca amin. Itu yang di atas sir tapi jangan terlalu keras. Di atas sir amin. Nah, detailnya nanti pada pembahasan berikutnya, nanti setelah rukuk. Setelah ini nanti bahasanya kayaknya rukuk. Nah, insya Allah nanti ada di dalam rukuk. Oke, monggo. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk bacaan amin di mulut nanti akan lebih detailnya pada pertemuan berikutnya. Monggo, saya simpulkan. Jadi kita disunahkan dalam sholat membaca takbir setiap perpindahan. Setiap perpindahan membaca Allahu Akbar, kecuali i'tidal. Kalau i'tidal bacanya sami Allahu liman hamidah. Nah, membaca takbir itu kaifiyahnya atau caranya yang bagus bagaimana, yaitu dipanjangkan mulai kita awal pindah rukun sampai menuju rukun yang berikutnya. Meskipun itu sholat meskipun itu perpindahan dari sujud menuju ke rakaat yang kedua, itu butuh duduk istirahat. Panjang. Dan panjang kan panjang. Orang kudu itu namanya sunnah itu sebaiknya kita lakukan. Monggo, cekap ya. Kalau saya bisa sebenarnya disunahkan untuk memanjangkan baca takbir Allahu Akbar sampai ke tempat yang menuju, walaupun dipisah dengan dulu istirahat. Saya katakan disunahkan juga untuk baca keras dengan baca takbir Allahu Akbar untuk berpindah rukun seperti halnya takbiratul ihram bagi seorang makmum memahami. Begitu pula bagi seorang penyampai suara yang dibutuhkan. Penyampai suara yang biasanya sholat jarak karena asal isi kotor keras kan ada namanya mendadak imam Allah Akbar. Nah itu orang yang makmum tapi fungsinya bertugas sebagai penyampai suara. Allah Akbar.
iki makmume akeh, makmum sing gak krungu lan ora ana penyampai. Maka yang juga sebagai penyampai atau mubalik itu harus ngerti caranya. Dia banten suara takbir dalam rangka menyampaikan takbirnya imam kepada makmum itu harus berniat dikir. Minimal ada, jangan sampai hanya niat supaya makmum itu berniat dikir atau niat dikir dan memberi dalam dan masjid-masjid